Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Melati dengan NIM 0306192091. Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seni rupa, yaitu apresiasi dan kritik karya seni rupa. Di sini saya akan mengapresiasi dan kritik karya seni rupa dari 3 lukisan tersebut. Sekarang kita masuk ke lukisan yang pertama. Nah, lukisan yang pertama seperti yang kita lihat, lukisan ini merupakan lukisan karya mahasiswa yang bernama Fadil Zil Ikram dari Universitas Negeri Semarang. Nah, lukisan ini mengangkat tema tradisi masyarakat Kudus. Nah, penggunaan warna pada lukisan ini sangat terpadu sempurna sehingga menghasilkan garis-garis yang tegas, membuat lukisan ini semakin menarik dan menghasilkan karya seni lukis surrealistik dengan tema tradisi masyarakat yang berada di Kudus. Nah, lukisan ini menggambarkan seekor sapi yang sedang duduk di genggaman tangan dan ada beberapa rumah-rumah kecil. Hal ini mencerminkan kehidupan pewarisan nilai Islam secara kultural dan membawa Kudus memiliki berbagai tradisi keislaman yang khas. Beragam tradisi-tradisi masyarakat masih dijaga dan disakralkan di Kabupaten Kudus sampai sekarang. Nah, salah satu contohnya itu seperti larangan penyembelihan sapi. Nah, lukisan ini dibuat menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan menggunakan teknik pelakas sehingga lukisan ini terlihat seperti nyata. Nah, dalam lukisan ini ada beberapa objek yang tampak, yaitu ada sapi, sebuah tangan berbentuk perahu, ada rumah, dan ada langit yang gelap. Nah, setelah saya mendalami dan mengamati lukisan ini, nyaris tidak ada kekurangan. Nah, hal ini dilihat dari bentuk gambar, warna, pencahayaan, dan sentuhan kuas sehingga sulit bagi pengkritik yang masih memiliki sedikit ilmu tentang seni untuk mengkritik hasil lukisan tersebut. Sekarang kita masuk ke lukisan yang kedua. Nah, lukisan ini merupakan lukisan karya Susanto Sragen. Nah, lukisan ini merupakan karya seni kontemporer bergaya surrealistik dan termasuk lukisan terbaik pada tahun 2019. Nah, lukisan kontemporer adalah lukisan karya seni lukis masa kini yang berhubungan dengan situasi pada saat pembuatan. Nah, karya Susanto ini merupakan lukisan yang penuh imajinasi dan terbilang sangat kuat. Nah, lukisan ini disebut bergaya surrealistik karena yang saya ketahui bahwa aliran surrealisme adalah aliran yang membuat lukisan dengan bentuk-bentuk imajinasi atau hayalan, di mana lukisan itu dibuat sebagai dunia fantasi, yang di dalam lukisannya menggunakan berbagai makhluk aneh, hewan-hewan, dan satu manusia seperti anak kecil. Nah, dalam lukisan ini terdapat banyak garis melengkung yang menambah keunikan pada lukisan ini. Selain itu, lukisan ini juga memakai warna yang sama-sama kuat dan saling bertabrakan seperti warna hijau, ungu, pink, biru, dan coklat. Nah, penggunaan ruang dalam lukisan ini dapat terlihat pada aliran air yang mengalir dan menjadi tempat anak kecil berdiri sehingga lukisan ini menciptakan ilusi seolah-olah seperti nyata. Dan lukisan ini juga memiliki ilusi cahaya yang cukup baik. Nah, menurut saya, pelukis berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam lukisan ini. Hal ini terlihat dari keberhasilan penggunaan bentuk, garis, gerak, dan cahaya yang saling mendukung secara harmonis untuk menggambarkan suasana hati si pelukis. Meskipun jika dilihat sekilas lukisan ini terkesan aneh, tidak masuk akal, dan seperti tidak bermakna, tetapi apabila dinikmati, lukisan ini mempunyai banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke lukisan yang ketiga. Nah, lukisan ini merupakan salah satu lukisan pameran tunggal yang berjudul Laku. Nah, Laku merupakan karya seni rupa seorang seniman yang bernama Zainal Arifin.
Nah, lukisan ini diberi nama laku karena laku dalam bahasa Melayu berarti terjual, artinya laris telah dibeli orang. Nah, laku dalam bahasa Jawa adalah jalan penziarahan di mana seseorang menjalani suatu jalan hidup untuk mengalami pencerahan dan pembebasan batiniah. Nah, dalam lukisan ini Zainal Arifin menampilkan gambar seperti sosok para pejabat, tetapi wajah mereka tertutup langit dan awan. Nah, namun jika diamati dengan jelas, sosok yang dimaksud dari lukisan ini yaitu 7 Presiden Republik Indonesia. Nah, latar belakang dalam lukisan ini adalah sebuah tembok. Nah, lukisan ini sebagian besar dibuat menggunakan cat akrilik dan mix media di atas kanvas. Nah, setelah dicari tahu, ternyata Zainal Arifin memilih tembok sebagai latar belakang di setiap lukisannya karena menurutnya tembok bisa dikatakan sebagai benda yang memisahkan antara ruang dan waktu layaknya sebuah kehidupan di dunia ini. Nah, tembok dijadikan simbol peradaban umat manusia, simbol perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Nah, Arifin juga melihat tembok bukan sebagai sosok angkuh dan angker. Tembok juga dia pandang sebagai harapan dan kekuatan. Nah, tembok tersusun dari kumpulan batu yang saling merekat satu sama lain. Nah, rekatan yang kuat dari batu-batu ini akan menjadikan tembok sebagai benteng yang kukuh dan teguh, bukan yang memisahkan. Nah, menurut saya, karya Zainal ini memiliki karakteristik tersendiri yang sangat menginspirasi dan membuat siapapun takjub dengan lukisannya. Nah, namun menurut saya sebagai orang umum, alangkah baiknya jika gambar objek yang dimaksud oleh pelukis diperlihatkan agar tidak terkesan abstrak. Tetapi saya mengakui lukisan ini merupakan karya yang unik dan menyimpan begitu banyak makna yang tersirat di dalamnya. Nah, oleh karena itu menurut saya Zainal Arifin berhasil menyampaikan pesan dari lukisan ini. Hal ini dikarenakan karya Zainal Arifin ini mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh para penikmat seni yang membuat siapapun ingin memiliki karyanya. Yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.